Kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 di Cirebon hingga kini masih berbelit. Adanya dugaan penyiksaan dalam proses penyidikan dan kesaksian palsu dari orang yang dijadikan saksi pada kala itu membuat publik pun bertanya-tanya. Apa benar Vina dan Eki bukan korban pembunuhan? Apa benar Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan? Mabes Polri akhirnya turun tangan. Tim khusus pun dibentuk untuk mencari fakta yang sebenarnya. Siapa yang paling jahat? Harus Papua sama Bubun, Pak. Skenario tuduhan Dede itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Sengkarut kasus tewasnya pasangan kekasih Vina Dewi Arista alias Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki hingga kini masih terjadi. Sampai akhirnya Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mencari kebenaran peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 lalu. 27 orang yang merupakan teman dari korban Eki dan Vina pun telah diperiksa di Bareskrim termasuk Liga Akbar yang dalam sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal telah mengaku memberikan kesaksian palsu pada 2016 lalu. Selain Liga Akbar, Bareskrim juga telah memeriksa teman dekat Vina, Widi, dan Mega yang juga sempat memberikan keterangannya di sidang PK Sakatatal. Hingga kini polisi juga sudah mengantongi kronologi lengkap peristiwa tewasnya Vina. Selama ini sudah hampir 1 bulan tim sus tersebut menggali keterangan-keterangan dari Liga Akbar dan terkait saksi-saksi yang menguatkan Liga Akbar. Sehingga banyak saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya oleh tim sus ini untuk menguatkan kronologis yang sebenarnya. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu tim sus ini sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya sebelum kejadian Eki dan Vina ditemukan tewas. Total yang dihadirkan atau diminta keterangannya ada sekitar 20 orang lebih. Dan inilah yang menjadi petunjuk kronologis yang sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Eki dan Vina pada saat hari Sabtu sebelum kejadian, hari Jumat sebelum kejadian, dan pada saat akan kejadian pada malam minggu itu. Ini sudah terurai, makanya ini sudah ada titik terang terkait Eki kemana saja pada saat hari Jumat, hari Sabtu, dan sebelum kejadian tersebut. Tim pencari fakta Bareskrim Polri juga telah bekerja selama 1 bulan ini. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Dalam perjalanannya, kasus tewasnya Vina dan Eki ini memang cukup berliku. Setelah 8 tahun berlalu, banyak saksi bermunculan yang mengungkapkan jika proses penyelidikan kasus ini penuh rekayasa. Yang paling mencengangkan adalah pengakuan saksi fakta Renaldi. Dalam sidang PK Sakatatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Renaldi sendiri merupakan adik dari terpidana Eka Sandi yang hingga kini masih mendekam di penjara setelah divonis hukuman seumur hidup. Sambil menahan tangis,
Renaldi pun menceritakan apa yang dialaminya saat ia ditangkap bersama Saka Tatal. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. Ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek banget. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Harus Papua sama Gugun, Pak. Sama saya sakit itu dipukul sama orang tua itu, Pak. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu. Ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Orang saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan dia baru bisa jalan, bisa batal, Pak. Ya trauma ada, Pak, tapi ya agak berani sekarang, Pak. Akhirnya itu, sore itu saya tuh dikeluarin. Di hadapan majelis hakim, Renaldi menyebut 2 nama oknum polisi yang diduga telah melakukan penyiksaan terhadap dirinya dan 8 terduga pelaku saat itu. Ya, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kala itu Gugun Gumilar menjadi saksi di persidangan. Dalam keterangannya, Rudiana yang saat itu bertugas di reserse narkoba membentuk tim atas kematian anaknya itu. Tim sendiri terdiri dari Rudiana, Gugun Gumilar, dan 2 anggota polisi lainnya. Kemudian dari keterangan Aep dan Dede lah, tim ini akhirnya mengamankan 8 orang terduga pelaku. Sementara itu, cerita Renaldi di persidangan dibantah oleh Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Dalam konferensi pers yang digelar bersama tim kuasa hukum keluarga Vina, Ibtu Rudiana membantah jika telah melakukan penyiksaan. Saya sekali sampaikan tadi Bang Bariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama ngamankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu mereka pelakunya. Tidak ada. Dalam kesempatan ini, Rudiana mengaku kalau penangkapan ke-8 terduga pelaku yang menewaskan anaknya itu berdasarkan keterangan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Skenario tuduhan Dede. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Aep, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya. Bingung juga sama Dede, kok dia bisa merubah keterangan. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Aep Rudiansyah bersama Dede Riswanto memberikan kesaksian kalau Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya adalah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Belakangan Dede mengaku kalau kesaksiannya kala itu adalah bohong. Kesaksian terbaru Dede membuat Aep meradang. Ia pun melaporkan Dede ke pihak kepolisian. Siapa yang paling jahat? Harus Papua sama Gugun, Pak. Skenario tuduhan Dede. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Dede Riswanto, salah satu saksi kunci dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di kota Cirebon, akhirnya mengaku berbohong saat memberi kesaksian pada 2016 lalu. Sebetulnya, Dede tidak pernah mengetahui sama sekali soal peristiwa yang sempat diungkapkannya kepada penyidik. Pengakuannya semata-mata hanya karena diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Pengakuan Dede sontak membuat Aep meradang. Pria yang sempat menghilang ketika sejumlah pihak menuding kalau kesaksiannya adalah bohong, akhirnya muncul bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Ramadhani Nasution. Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak.
Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Anehnya, Aep dan Dede yang saat itu merupakan saksi kunci dari kasus tewasnya Vina dan Eki tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Teka-teki kematian Vina dan Eki memang masih diperdebatkan. Menurut tim kuasa hukum Saka Tatal dan 7 terpidana lain, dalam proses penyidikan kasus ini syarat akan rekayasa. Karenanya, proses peninjauan kembali atau PK jadi harapan terakhir Saka Tatal dan para terpidana lainnya untuk mendapatkan keadilan. Mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Sidang kasus peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal telah digelar. Kini tinggal Mahkamah Agung yang akan menentukan. Wid, kamu ada uang nggak? Dia bilang begitu. Terus aku bilang, emang kamu buat apa? Nah dia bilang lagi, aku lapar, aku mau beli mie sama pembalut. Nah aku inget banget dia beli pembalutnya 2 tuh dipakai 1 di yang pas abis beli mie itu teh dipakai 1. Kesaksian Liga Akbar, Widi, dan Mega di sidang PK Saka Tatal membuat kasus ini semakin membingungkan. Lalu, benarkah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan dan bukan dibunuh oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya? Siapa yang paling jahat? Harus Papua sama Bubun, Pak. Skenario tuduhan Dede. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Sepertinya tak pernah ada yang membayangkan kasus tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016 lalu bakal seheboh dan serumit ini. Semua kalangan dibikin pusing. Sejumlah praktisi hukum bersuara dengan pendapatnya masing-masing. Ditambah lagi para netizen yang dengan sigap terus mengupdate setiap pergerakan kasus ini. Sampai akhirnya kasus yang sepertinya bisa ditangani di tingkat Polres ini pun memaksa Mabes Polri ikut turun tangan. Adanya dugaan penyiksaan dalam proses penyidikan dan pengakuan bohong dari para saksi yang diduga direkayasa oleh pihak penyidik menjadi kasus Vina dan Eki melambung jauh hingga ke ibu kota. Di sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal, Liga Akbar orang yang awalnya mengaku melihat sepeda motor kedua korban dikejar oleh sepeda motor kelompok lain tiba-tiba mencabut keterangannya. Liga pun mengaku saat itu ia berbohong dan terpaksa memberikan keterangan atas arahan Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Ada juga Widi dan Mega, teman dekat korban Vina yang mengatakan kalau pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, ia sempat berkomunikasi dengan Vina. Widi dan Mega pun meyakini jika Vina tidak diperkosa karena alasannya saat itu Vina sedang datang bulan. Wid, kamu ada uang nggak? Dia bilang begitu. Terus aku bilang, emang kamu buat apa? Nah dia bilang lagi, aku lapar, aku mau beli mie sama pembalut. Aku inget banget ya itu dia belinya 2 pembalut. Aku inget banget itu tuh. Sama saya tak kasihin lagi, ya udah nih 50 ta. Ya nggak apa-apa 50 aja, tapi nanti ya bayarnya soalnya saya mau minta uang ke Mbak Neng lagi, kata dia tuh ya, nanti kesananya sama Mega. Nah aku inget banget dia beli pembalutnya 2 tuh dipakai 1 di yang pas abis beli mie itu teh dipakai 1. Karenanya diyakini kalau Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan seperti apa yang selama ini disangkakan. Apa yang disampaikan oleh
Mega dan Widi di dalam persidangan pada hari ini itu jelas kalau menurut kami sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi di tahun 2016. Di lain pihak, adanya keterangan Suroto Banpol di Polsek Talun yang mengaku melihat pertama kali kedua korban tergeletak di flyover Talun. Suroto mengungkapkan jika saat itu ia sempat menutupi bagian bawah Vina dengan jaket. Pertama yang saya tolong itu adalah yang laki, karena saya nggak tahu itu namanya siapa, saya itu dulu belum tahu. Posisi laki itu berdekatan dengan pembatas jalan. Karena nggak jauh dari korban laki itu ada korban perempuan dan merintih, aduh, tolong, aduh dan tolong. Masih. Dan saya fokus ke perempuan. Saya tanya, Dek, kenapa? Gak ada jawabannya jangan aduh dan tolong, aduh dan tolong. Waktu itu si korban perempuan itu pakai rok, ya, rok itu sebatas lutut, ya. Kalau nggak salah waktu itu warnanya hitam. Celananya si korban itu tidak sesuai kayak kita pakai semestinya, ya. Dan waktu itu saya datang ke situ tuh jaket tuh emang udah ada di sampingnya dia, udah tertutup ke korban. Karena korban itu merintih, kakinya bergerak terus dan tangannya merintih bergerak terus. Jaket itu saya betulin lagi, saya tutupin kembali. Keterangan Suroto rupanya berbeda dengan kesaksian Dr. Ihda Silvia, dokter Rumah Sakit Gunung Jati yang saat itu menangani Vina. Berdasarkan kesaksian Dr. Ihda dalam keputusan pengadilan yang sempat kami baca, saat itu Vina mengenakan celana panjang jeans berwarna biru. Karenanya, untuk melakukan pertolongan, Hilda sempat menggunting celana Vina. Keterangan berbeda lainnya saat dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Gunung Jati, ternyata di tubuh Eki tidak terdapat luka tusuk seperti apa yang diakui selama ini. Kesaksian ini pun dituangkan oleh Dr. Rahmati Aranita yang saat itu bertugas menangani jenazah Eki di dalam persidangan. Lalu, apakah benar Eki dan Vina merupakan korban pembunuhan? Dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan.